A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits asyara fi fadilatis shaumi. Bab yang nomor 13 menerangkan terkait dengan keutamaannya berpuasa. Qala sampun ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sampun ngendika sapa Allah Gusti Allah taala mulur sapa Allah subhanahu wa ta'ala dawuh as-shaumu li wa ana ajzibih. As-shaumu ibadah puasa itu adalah ibadah spesial li kedue ingsun. Jadi ibadah puasa ini ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, istimewa, spesial. Karena spesial wa ana ajzibihi, Allah sendiri yang akan membalasnya. Karena beda dengan ibadah yang lain, berpuasa ini adalah ibadah yang individual. Artinya kalau kita berpuasa jangan harapkan apapun dari yang selain Allah, karena yang membalas puasa kita tidak lain dan tidak bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, orang berpuasa ini tahu dan tidaknya dia berpuasa, yang tahu juga Allah, bukan tetangganya, bukan istri atau suaminya, bukan orang tuanya. Yang tahu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani yafrahu bihima. Lis-shaimi ku tetep kedune wong kang poso farhatani utawi kebungan loro, yafrahu ang bungah sapa kang bungah sapa shaim bihima kelawan karone kebungan loro. Jadi orang berpuasa ini mendapat dua kebahagiaan, ya kan? Makanya orang berpuasa kok susah niki nggak identik dengan puasanya. Wong poso niku seneng. Senang yang pertama farhatun inda iftarihi, ketika datang waktu berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan senang ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi nikmat tertinggi adalah ketika bertemu dengan Allah. Nikmat yang paling rendah ya bertemu dengan bidadari. Tapi ya manusia ini tergantung taraf hidupnya ya. Kalau orang yang biasanya makan nasi pecel itu, kalau sudah dapat nasi pecel sama rokok kopi ya enak gitu ya. Tuntutannya kan itu. Tapi kalau orang yang kelas tinggi ya nggak cukup itu ya. Nikmatnya tidak cukup itu. Makanya orang miskin itu kalau masuk surga itu kasihan. Kasihannya kenapa? Karena kalau di surga kan yang penting sudah dapat makan, sudah dapat minum, ya enggak? Ya kan, karena ya tujuannya di situ. Beda dengan orang kaya. Kalau orang kaya kan otomatis seleranya tinggi. Makanya kalau di surga itu menuntut ya, selera tinggi itu pasti dituruti. Tapi kalau orang miskin kan tuntutan seleranya kan rendah. Ya paling bisa makan, bisa ngopi, bisa rokokan. Makanya iman swarga nih, mosok ning swarga cuma dapat rokok, kopi dan lain sebagainya kan. Ya, padahal di situ adalah tempat yang istimewa yang semua keinginan itu bisa terpenuhinya. La khulufu wa qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. La khulufu famis shaimi, yaktine nggih mulut, atau kalau makna tulisnya ya cangkem. La khulufu famis shaimi, yaktine mulutnya orang yang berpuasa niku atyabu luweh wangi indallahi munggu Gusti Allah taala min rihil miski, ketimbang gandane lenga kasturi. Jadi secara substansi, jadi bukan secara tekstual. Kalau tekstualnya memang orang berpuasa itu bau mulutnya ya badek. Enggak percaya boleh dicoba. Ini enggak boleh kita memahami secara tekstual. Kita ambil substansinya apa sih? Orang berpuasa itu menjaga mulut, karena mulut yang enggak terjaga niki baunya enggak karu-karuan. Makanya orang yang menggunjing teman atau orang lain sama artinya dia memakan bangkai, iya enggak? Jadi wong kok senengane ngomongne wong liya niku padha karo mangan batang. Nek mangan bangkai berarti mulutnya bau sekali. Makanya orang berpuasa niku dijaga. Jangan sampai lisan mulut katanya digunakan untuk ngomongin orang, caci maki orang, fitnah orang dan lain sebagainya. Makanya la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Karena orang berpuasa niki mulutnya pasti terjaga. Karena terjaga maka ya itu lebih semerbak, lebih harum daripada minyak kasturi. Bukan berarti terus sampean poso mulutnya dikasih minyak wangi ya enggak gitu.
Wa qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimah. Alaikum bil ghanimatil baridah. Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimah al baridah? Qala as-sawmu fi syita al ghanimah al ghanimatul baridah. Alaikum natapono sira kabeh bil ghanimati kelawan ghanimah atau harta rampasan al baridati kang adem. Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimatu baridah? Apa yang dinamakan ghanimah al-baridah atau harta rampasan perang itu apa yang dingin itu? Karena ya idealnya harta rampasan perang itu kan duit panas, ngoten nggih. Jadi harta orang lain, misalkan ada perang Badar, nggih, orang kafir kalah, maka harta rampasannya pasti diambil yang menang, nggih, termasuk keluarganya dijadikan budak, ya kan, istrinya dinikah dan lain sebagainya ya. Jadi harta rampasan perang ini kan ndak dingin, makanya dikatakan di sini alaikum bil ghanimatil baridah. Jadi harta rampasan yang dingin itu apa ya Rasul? Qala as-sawmu fi syita'il ghanimatul baridah. Harta rampasan perang ya, yang dingin itu adalah as-sawmu fi syita', berpuasa ketika musim kemarau atau musim panas. Ya, terutama kalau di Taiwan musim panas, kalau berpuasa maka Anda mendapatkan ghanimatul baridah. Ya, harta rampasan perang yang dingin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Puasa Ramadan bisa menghapus dosa tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Ketika masuk hari raya Idul Fitri, maka otomatis dia seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Tanpa dosa ini dalam artian apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia menjadi suci. Okay. Ketika ada dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bukan maksum terjaga dari dosa, ndak, karena ada dosa tapi dosanya diampuni. Beda kan antara maksum dan terjaga dan dosa diampuni. Kalau maksum itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak duwe dosa bablas. Kalau kita pada umumnya punya tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada yang maksum kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tammamu indal tatkalana sampurna apa Ramadhanu la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhir atau ilal haulil akhir. Jadi tidak ada dosa ketika Ramadan usai yang tercatat untuk kita untuk tahun yang akan datang. Jadi masuk tahun yang akan datang sudah tidak punya dosa. Artinya dosa itu sudah diampuni. Ya duwe, ya punya tapi diampuni. Bukan kok terus gak duwe dosa bablas nggih mboten. Punya tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nggak punya dosa kita berarti maksum. Kalau maksum berarti sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah ini yang tidak boleh. Nah, fa in mata mengkalawan mati sawaman qabla ramadhanan akhar qabla ramadhana ing dalam sak durunge wulan Ramadan kang liya. Jadi setelah dia habis Ramadan meninggal, sebelum datang Ramadan lagi, jaa yaumal qiyamati wa laisa alaihi dzambun, maka dia datang di hari kiamat dan dia tidak mempunyai dosa. Jadi belum sempat masuk Ramadan tahun berikutnya, tahu-tahu dia meninggal. Nah, maka tahun berikutnya kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara fadilahnya berpuasa. Maka berpuasa niku dikatakan babul ibadah, as-shaumu babul ibadah. Puasa itu adalah pintunya ibadah. Maka ibadah apapun itu lewat puasa dadi nggih. Turu, poso, dadi ibadah mboten? Ibadah toh. Meneng poso maka jadi tasbih, ya kan? Jadi puasa niki babul ibadah, pintunya ibadah. Ketika lewat pintu yang bernama puasa, semuanya jadi ibadah. Gitu, tidur saja ibadah. Lau adina nggih, lau adina. Wa qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau adina lamun maringake sapa Allah Gusti Allah taala mulur sapa Allah lis samawati maring langit pira-pira langit wal ardilan bumi ayatakal lama ingin to guneman apa langit lan bumi laqalata monggo yektene ngucap sapa karone langit lan bumi busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Seandainya Allah mengizinkan langit dan bumi ini ngomong berbicara, maka langit dan bumi pasti akan berbicara busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Busyra
Sungguh kebahagiaan liman untuk orang-orang soma yang mau berpuasa Ramadan bil jannati dengan kebahagiaan surga. Jadi seandainya ngomong langit bumi niku ngomongnya ngoten busra liman soma Ramadan bil jannah. Wa qala sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa adalah junnatun, perlindungan minan nari dari api neraka, kajunnati akhatikum seperti perlindungan kita minal kitali ketika berperang. Jadi kalau kita perang itu punya perlindungan yaitu tameng. Oke, maka puasa ini termasuk tamengnya orang-orang yang ada di akhirat dari api neraka. Waqala sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika as-shaimu idza aftara shallat alaihil malaika hatta yafrugha. As-shaimu utawi wong sing poso, ya orang yang berpuasa idza aftara, tatkala orang berpuasa ini masuk waktu berbuka, salat mongko nyuwuni rahmat takzim, rahmat nggih. Alaihi ngatasi shaim sapa al malaikatu malaikat hatta yafrugha sehingga rampung sapa shaim. Jadi ketika dia berbuka maka oleh malaikat dimintakan didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kasih sayang ya Allah Subhanahu wa taala. Qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi likulli syai'in iku tetap keduwene saben-saben suci zakatun utawi ana zakate. Zakat itu adalah pembersih. Wa zakatul jazati as-shaumu, adapun zakatnya badan, ada zakat jasmani kita, badan kita adalah berpuasa. Maka semakin orang itu banyak puasanya, semakin bersih badannya. Bersih bukan berarti kok terus enggak duwe keringat mboten nggih. Bersih dalam artian dia terjaga dari kotoran yang ditimbulkan oleh syahwat hawa nafsu kita, anggota tubuh kula panjenengan sedaya. Wa qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadatun. Naumus shaimi utawi turune wong kang poso niku ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah, apalagi kerjanya. Tidurnya orang puasa ibadah, apalagi sholat, zikir dan lain sebagainya, baca Quran dan lain sebagainya. Tidur saja ibadah, apalagi nolong orang, bantu orang dan lain sebagainya. Makanya puasa niku babul ibadah. Kalau sudah masuk pintu yang namanya puasa, setelah itu jadi ibadah semua, gitu. Tidur ibadah, ya, apalagi yang lainnya. Ya. Wasumtuhu utawi menenge wong kang poso niku tasbihun maca tasbih. Diamnya orang puasa itu jadi ibadah. Ya, jenengan awake dhewe poso meneng ae, gak lapo-lapo. Ndak aktivitas apa-apa, itu juga termasuk tasbih, membaca tasbih. Wa amaluhu, aktivitasnya orang berpuasa niku mudha'afun, dilipat gandakan pahalanya. Wa du'auhu mustajabatun, doanya orang puasa itu akan diijabah oleh Allah. Wa dzambuhu, dan dosanya orang puasa niku maghfurun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah salah satu cara kita agar segala yang menjadi aktivitas kita jadi ibadah, maka bingkailah itu dengan berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' asyara, bab yang nomor 14, fi fadilatil faridati, ing dalem nerangake pira-pira fardu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, bunia den bangun apa al-islamu, atau didirikan apa al-islamu, agama Islam didirikan ngala khamsin ing atas 5. Jadi agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas 5 hal. Nggih. Syahadatun, nomor 1 syahadati alla ilaha illallah, nggih, tegese syahadat, nggih, nyekseni bahwasanya Allah ilaha, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah salah satu konsep dibangunnya Islam atau agama Islam. Adapun definisi agama itu adalah wad'un ilahiyun yad'u ashabal uqul ala qabuli ma indar rasul. Ngendikan Imam Az-Sayrazi. Jadi agama adalah sesuatu yang lahir dari Allah, ya, sesuatu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Apa wae niku sing apa? Sing lairne sing dadekne Gusti Allah, yang muncul dari Allah dikatakan agama. Selain itu dikatakan budaya. Maka kita harus tahu antara agama budaya, antara makhluk dengan khalik, antara Allah dengan makhluk. Kalau yang menciptakan makhluk itu berarti budaya. Kalau yang menciptakan Allah itu berarti agama. Nah, Islam ini sing gawe sapa? Gusti Allah. Maka itu dikatakan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Muhammadan, dan juga menyaksikan atau nyekseni anna Muhammadan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, dan juga mendirikan shalah, wa itaiz zakati, dan juga memberikan zakat, wa hajjil baiti, dan juga haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu Islam ya. Jadi agama Islam itu dibangun di atas 5 hal: syahadat, salat, zakat, haji, poso. Itu nggih agama. Qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu hamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hajju baita rabbikum tadkhulul jannata rabbikum bighairi hisab." Dipun ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Shallu padha salata sira kabeh hamsakum ing 5 fardhu." Ya, jadi ing salat fardu yang 5 waktu ya. Jadi waktu mulai kita bangun tidur pagi subuh sampai nanti malam waktu isya, 5 kali sehari semalam. Wa zakku lan padha zakata sira kabeh. Nah, salat ini adalah apa ya? Tata cara kita ya, tata cara kita ketika kita berdialek dengan Allah. Artinya ketika salat itu seakan-akan kita melihat Allah, atau paling tidak kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kenapa? Karena sholat ini adalah ibadah mahdoh ya, karena ini ibadah mahdoh diperintahkan ya, kita semuanya wajib melaksanakan itu ya. Wa zakku amwalakum, dan juga zakat. Zakat ini adalah untuk membersihkan harta benda kita, karena fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dalam harta benda kita, dalam kekayaan kita itu ada haknya orang yang minta. Jadi yang kita berikan itu bukan harta kita, tapi harta mereka yang ada dalam harta kita. Bukan berarti oh aku harus bayar zakat. Bukan kok harus dibanggakan, karena itu milik orang lain. Itu milik orang lain yang harus kita berikan ya. Jadi kalau kita membayar zakat itu harta kita nggak kurang, karena yang kita berikan bukan milik kita, tapi miliknya orang lain. Wasumu lan padha poso sira kabeh syahrakum ing bulan Ramadan ya, dan juga berpuasa di bulan suci Ramadan, karena tadi as-shaumu babul ibadah. Ketika semua aktivitas dibingkai dengan puasa, maka jadilah itu ibadah. Wa hajju lan padha haji sira kabeh baita rabbikum ing Baitullah nggih, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah ini dalam artian bukan kok secara tekstual nggih, bukan kok secara lahir Gusti Allah teng jero Ka'bah nggih mboten nggih. Jadi nanti dianggap wah Allah di dalamnya. Mboten ya. Jadi ini adalah pertanda nggih, kita harus ingat terkait dengan peristiwa pertama turunnya umat manusia nggih, yang mana pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam nggih disuruh untuk membuat pertanda nggih. Yang pertama yaitu Baitullah ya, yakni dengan membuat Ka'bah, yang mana Ka'bah itu sebenarnya sudah ada sebelum Nabi Ibrahim itu ada ya. Sallu tadkhulu nggih, tadkhulu monggo bakal mlebu sapa sira kabeh jannatan rabbikum ing swargane pangeran sira kabeh bigori hisab, kelawan tanpa perhitungan. Jadi kalau 5 konsep ibadah yang dijadikan landasan dibangunnya agama Islam ini kita jalankan, maka kita akan masuk surga bigori hisab, tanpa dihisab gitu. Jadi pengen munggah swarga tanpa dihisab gampang: syahadat, salat, zakat, poso, haji. 5 hal niku tok. Enak toh? Enak kan? Jadi cuma 5 hal ini dilakukan, maka kita akan dijamin masuk surga tanpa dihisab. Kenapa tanpa dihisab? Karena jelas, karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita jalankan semuanya.
Nah makanya dihisab niku mergo kadang gak sholat, kadang gak poso, kadang gak zakat, gitu. Jadi akhirnya dihisab. Tekoni, lah nyapa gak poso, nyapa gak sholat dan lain sebagainya. Seandainya semua dijalankan ya gak usah ditanya. Ya kan, sholat, zakat, puasa, haji, ya udah masuk surga. Gak usah ditanya. Wa qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat utawi sing aran salat niku imaduddin nggih, penyangga agama. Faman aqamaha maka sapa wonge jumenengake faman maka sapa wong iku aqamaha jumenengake sapa man ha ing salat faqad aqamaddin maka teman-teman jumenengake sapa man adina ing agama. Jadi salat ini adalah tiangnya agama, penyangga agama. Jadi agama Islam ini roboh dan tidaknya tergantung siapa, orang Islam itu sendiri. Jadi agama Islam niku kalah tauran niku bukan kok gara-gara orang kafir, mboten. Agama Islam ini ada atau tidak, roboh atau tidak tergantung umat Islam itu sendiri. Tapi sekarang kalau ada agama Islam itu yang disalahkan orang non muslim. Wah, ini dapat merubah akidah dan keyakinan, bisa memurtadkan orang dan lain sebagainya. Harus tidak karu-karuan ya. Padahal as-sholatu imaduddin, yang menyangga agama itu sholat. Kalau orang Islam itu sholat semuanya, agama Islam nggak akan roboh. Gitu. Jangan sampai kita urusan agama Islam menyalahkan orang non Islam. Ini kan tidak karu-karuan tuh ya. Gitu. Sehingga banyak orang yang terintimidasi ya. Terintimidasi gara-gara apa? Kepentingan agamanya sendiri. Harusnya orang Islam ini punya kepentingan tersendiri untuk agama itu ya. Ya bukan malah kalau ketika agama Islam terpuruk terus nyalah wong liya sing non muslim, ini kan salah jelas ya. Padahal yang menjaga Islam ya kita. Dengan apa? Dengan amaliyah ibadah. Karena yang bisa menegakkan Islam ya ibadah kita. Ibadahnya siapa? Orang Islam, bukan orang non muslim. Faman aqama faqad aqamatin. Faman taraka, sementara orang yang meninggalkan sholat maka faqad hadamatin. Fakot hadama maka teman-teman ngerubuh nih sama man adina ing agama. Nah kalau sudah tidak sholat maka dia sudah merobohkan agama. Kalau agama itu roboh, sing disalahne ya wong Islam dewe soalnya gak gelem sholat. Maka ulalan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu idza shollat khamsaha wa zakat malaha wa shamat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa dha'at nababa'laha wa ahsanat farjaha tadkhulul jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, al mar'atu ta wong wadon, ada seorang perempuan idza sholat, ketika dia sudah sholat khamsaha di 5 waktunya, pagi sehari semalam 5 kali, wa zakat, dan perempuan ini mau membayarkan zakat terhadap harta bendanya, wa shomat, dan juga mau berpuasa syahroha di bulan suci Ramadan, wa hajat, dan dia mau haji ke Baitullah, wa ta'at, dan dia mau taat manut ba'laha ing suamine mar'ah, maka wa ahsanat, dan dia mau menjaga farjaha kehormatannya, tadkhulu mongko bakal mancing sapa wadon jannata rabbiha ing swargane pangerane mar'ah min aibabin, dari setiap pintu syaat kang kersa wadon. Jadi seorang perempuan ketika sudah sholat di 5 waktu sehari semalam, mau membayarkan zakat terhadap harta bendanya, mau haji ke baitu rabbiha, dan mau taat kepada suaminya, dan juga dia mau menjaga kehormatannya, maka dia berhak masuk surga min aibabin syaat. Jadi wong wedok niku mlebu swarga paling gampang. Kenapa kok paling mudah? Karena dia berhak masuk surga dari pintu manapun, ya kan? Tapi dengan catatan tadi, gitu, sholat, zakat, poso, taat suaminya. Ya qala lan sabon ngendika sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in ilmun, likulli syai'in alamun nggih, wa alamul imani as-shalah. Likulli syai'in iku tetep keduwene saben-saben suwiji, alamun utawi gendera, wa alamul imani utawi genderane iman iku as-shalatu salat. Jadi setiap sesuatu ada simbol lambang atau benderanya, gitu. Wong NU yang duwe gendera, Muhammadiyah ya punya bendera, ya kan? Orang HTI ya punya bendera. Tapi benderanya iman itu adalah ketika kita mau mengerjakan sholat, makanya sholatnya diperhatikan.
Aqala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqu padha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah fis sholati ing dalem perkara salat. Jadi untuk perkara salat ini kita harus benar-benar takut kepada Allah. Takut jangan sampai meninggalkan maksudnya nggih. Jadi urusan sholat ini pesannya Kanjeng Nabi 3 kali, ittaqullah fis sholah, ittaqullah fis sholah, ittaqullah fis sholah. Oke. Ittaqu pada wedya sira kabeh Allah Gusti Allah fima ing dalem perkara malakat kang miliki apa aimanukum biro-biro kekuasaan tangan sira kabeh, dan takutlah kamu kepada segala sesuatu yang ada dalam kekuasaan genggaman tangan kamu. Jadi kalau kita dikasih kekuasaan oleh Allah, entah itu pangkat, entah jabatan, entah harta benda, maka kita harus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang diamanahkan Allah, dititipkan Allah kepada kita ini akan melaknat kita di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ngati-ngati, sing dititipi ilmu yo ngati-ngati. Gitu, yang dititipi umat yo hati-hati. Ittaqu padha takwa sira wedya sira kabeh Allah Gusti Allah fil dhaifaini ing dalem wong kang apes loro. Jadi kita diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 2 hal yang merupakan perkara yang lemah. Yang pertama adalah almar'atu, perempuan. Jadi perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Armilatu kang rondo. Jadi perempuan yang janda. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika menikah mayoritas itu janda, yang perawan cuma Sayyidah Aisyah. Dan ketika Allah memerintahkan menikah lebih dari 1, itu pasti dimulai dengan menyantuni anak yatim. Betul. Jadi dengan menyantuni anak yatim. Wa in hiftum Allah tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Wa in hiftum Allah ta'dilu fawahidatan. Jadi wa in hiftum, ketika kita ini khawatir, takut ketika anak-anak yatim gitu enggak ada yang ngerawat. Allah tuqsitu fil yatama, iku ana yang yatim pirang-pirang gak ono sing ngramut. Kenapa? Karena zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu kan ketika perang. Ketika perang itu yang berangkat perang adalah suami-suaminya perempuan tersebut. Dia punya anak, ketika perang akhirnya pulang tinggal nama, meninggal di medan perang. Berarti kan istrinya yang punya anak jadi janda, ya enggak? Nah, ketika jadi janda anaknya kan enggak ada yang ngurus. Ya, maka kalau nggak ada yang ngurus, akhirnya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Manusia laki-laki, kalau kamu khawatir anak yatim itu karena ditinggal bapaknya perang terus mati di medan perang, dia nggak ada yang ngurus. Makanya kalau kamu khawatir anak yatimnya nggak ada yang ngurus, maka fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Kamu silahkan nikahi suaminya 3 sampai 4. Jadi ingat konsepnya pertama in hiftum alla tuqsitu. Kalau khawatir anak yatim itu nggak ada yang ngeramut, gak ono sing didik, gak ono sing ngopeni, maka fangkihu, nikahlah ma tawbalakum dari perempuan yang baik minan nisa masna wa thulatsa 3 atau 4. Nah, makanya kalau zaman sekarang ditanya bapak-bapak itu, kalau memang ittiba manut Kanjeng Nabi, tekoni, Pak mau nikah lagi 3 4, ini tak pilihkan. Yang satu ini perawan tingtong, yang satu ini janda anak 5. Ayo kamu ittiba Kanjeng Nabi, pilih salah satu. Kalau dia milih yang perawan berarti enggak ittiba Nabi. Kalau pilih janda beranak 5 bagus, berarti dia ittiba Nabi. Loh, kita pakai konsep Al-Qur'an kan seperti wa in khiftum alla tuqsitu. Kalau kamu khawatir anak yatimnya nggak ada yang ngopaini, nggak ada yang didik, nggak ada yang menghidupi, maka fankihu, nikahlah masna thulatsa ruba. Oh ya. Kersane paham ngoten lho. Jadi enggak enak-enake dhewe wong lanang rabi 4 5 perawan kabeh. Ini enggak ittiba Rasul, ittiba nafsu.
Kalau ittiba Rasul ya tadi konsepnya adalah tuksitu fil yatama, untuk merawat anak-anak yatim itu. Pun makasih aman yo satu aja Pak. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ganti lali. Lho ini ngaji guyon terus lali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kedua adalah asobiyul yatim. Jadi anak-anak yatim. Jadi dua hal yang merupakan kelemahan, Perkara yang lemah adalah al-mar'ah al-armilah, asobiyu al-yatimu. Perempuan janda dan juga anak yatim. Maka untuk dua hal ini konsepnya Kanjeng Nabi, ya silahkan menikah lebih dari dua kalau tujuannya untuk ngeramut rondo, ngeramut bocah yatim. Tujuannya ngeramut perawan enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqala sama ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu pada salat sira kabeh kama raaitumuni kaya oleh ngerti sapa sira kabeh usolli salat sapa ingsun. Terkait dengan salat, Kanjeng Nabi ini memberikan memberikan definisi yang sangat luar biasa. Kita diberi keleluasaan, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu seperti halnya kamu melihat aku sholat. Sekarang ditanya semua pasti nggak pernah tahu Kanjeng Nabi sholatnya pripun, nggak ada yang tahu kan. Maka urusan sholat itu kita berbeda. Takbir ada yang sampai sini, ada sampai sini, ada sampai sini, ada yang gini, nggih mboten? Duding ono sing ini, ono sing harus nggak karu-karuan. Artinya semua itu berbeda kan, karena Kanjeng Nabi cuma memberikan gambaran shollu kama raaitumuni sholli, sholatlah seperti halnya kamu melihat aku sholat. Karena kita nggak pernah tahu Kanjeng Nabi sholatnya gimana, maka semua orang mendefinisikan sholat ya macam-macam gitu. Ono sedekap begini, sedekap begini, dan lain sebagainya. Betul. Jadi semuanya ini adalah dalam rangka untuk neru Kanjeng Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi. Karena definisinya seperti itu, umum sekali kan. Seandainya Kanjeng Nabi membuat definisi khusus, maka otomatis nggak ada yang bisa sholat kayak sholatnya Kanjeng Nabi. Maka kita dibebaskan, shollu kama raaitumuni usolli. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman taraka sholata, man utai sapa wong iku taraka ninggal sapa man as-sholata ing salat muta'ammidan dengan sengaja nggih. Fakat kafara mongko teman-teman kufur sapa man jiharon, kelawan terang-terangan. Kalau kita meninggalkan sholat tidak ada udzur, sengaja ditinggalkan, maka dia masuk dalam kondisi kafara jihar. Artinya dia terhalang dari Allah, bukan kufur secara akidah terus nggak sholat akhirnya kafir, mboten. Kafir dalam artian kita tertutup, terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang meninggalkan sholat itu namanya fasik, nggih, wong fasik, bukan orang kafir. Makanya kita jangan sampai mudah diprovokasi, sehingga ketika ada orang meninggalkan sholat, oh ini kafir. Kalau sudah dikafirkan bahaya, karena kafir itu halal darahnya secara akidah, ya kan? Kalau halal darahnya ya harus dibunuh, kalau harus dibunuh, ini bahaya. Waqala sama nandika sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna wa majtunibatil kabair. As-shalawatu taibira salat al-khamsu kang lima niku kafaratun penghapus lima maring dosa, nggih, bainahunna kang tetep ing dalam antarane khamsah atau lima tadi. Jadi kalau kita sholat 5 kali di antara waktu sholat satu dengan yang lainnya, ini dosa kita dihapus, nggih. Jadi setelah sholat subuh ngeten iki Pak Susilo cangkruan delok cewek dosa toh. Engko sholat duhur meneh Pak Susilo. Jangan sampai nanti sholat duhur lagi maka dosanya diampuni. Aja sampai gak sholat nih dosane utuh ngoten. Nek sholat maka kafaratun lima bainahunna, akan dihapus di antara waktu sholat tersebut. Majtuni batil kabair, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa besar termasuk syirik, nyembah patung berhala, lah niki yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Wal jumatu la salat jumuah hilal jumuati maring jumuah kang mulya niku kafaratun penghapus 5 maring perkara bainahuma kang tetep ing dalem antarane jumuah loro. Sementara orang salat jumuah pertama dan kedua di antara waktu Jumat 2 itu tadi kita dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatu salasati ayamin, lan tambah telung dino, tambah 3 hari, bukan hanya 1 minggu.
Faqalan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina sholataini min ghairi udhrin faqad ababan min abwabil kabair. Man utahe sapa wong iku jama'a ngumpulno sapa man baina sholataini ing dalam antarane salat loro min ghairi udhrin saking tanpa udzur. Ana wong salat jamak tapi gak udzur gitu. Asline ya iso salat ada itu iso. Salat sendiri artinya ndak dijamak juga bisa, tapi dia napa jarak gak ono udzur kok jamak, padahal ya iso salat ada waktu dan lain sebagainya, kok tidak dikerjakan secara ada nggih atau tidak jamak, maka faqat ababan min ababil kabair. Faqat atang nggih maka teman-teman nekani sapa man baban ing lawang min abwabil kabair setengah saking pira-pira dosa kang gede. Itu termasuk kita mendatangi pintu dari beberapa pintunya melakukan perbuatan dosa besar. Makanya kalau ada waktu kita fangpien bisa sholat, sholat, jangan sampai nanti nggak sholat terus ini waktu nentek di jamak, nggak boleh, Jadi kalau nggak ada udzur ya tetap dikerjakan sholat secara ada, kecuali kalau udzur, Pak Ika iso sholatnya, ikon lembur karo bose, ya baru boleh dijamak. Karena dalam kondisi kita kesulitan, kalau nggak ada kesulitan Facebookan terakhir sholatnya ketinggalan terus dijamak lah niki berarti atababan min abwabil kabair. Kita termasuk orang yang mendatangi di antara pintu-pintunya dosa besar. Gak ngelakoni dosa gede tapi teko ning nggone lawange dosa gede. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.